Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan sebab kasih dan pemeliharaannya terus menjadi bagian kita. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik, terus dalam lindungan Tuhan. Pandemi COVID-19 belum berakhir. Kita harus terus mewaspadainya dengan cara tetap menjaga imun, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan benar dan tertib, dan juga iman kita harus juga kita perhatikan agar kita tetap teguh dalam melewati setiap pergumulan yang ada dalam kehidupan ini. Sehingga jika iman dan imun tetap terjaga dan ada dalam keadaan sehat, kita bisa terus melakukan segala tugas kerja pelayanan yang menjadi tanggung jawab kita. Sebagai warga Gemim, kita sudah menyelesaikan satu agenda gerejawi, yaitu pemilihan pelayan khusus. Kita juga telah mengikuti katekisasi tahap 2 dan telah diperlengkapi dengan berbagai materi katekisasi. Dan selanjutnya, para pelayan-pelayan khusus ini mereka siap untuk memperlengkapi warga jemaat dalam kerja pelayanan pada periode pelayanan tahun 2022 sampai 2026. Dan saat ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dalam Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai 8. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita minta pimpinan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur kepadamu, sebab oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, kami boleh menikmati lagi kehidupan sampai saat ini. Di saat ini, kami kembali akan belajar dari terang firman-Mu. Biarlah Tuhan akan memimpin dan menerangi baik hati dan pikiran kami, agar kami dapat memperoleh pengertian dan pemahaman yang benar tentang firman-Mu, dan kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang akan menerapkan setiap kebenaran firman ini dalam kehidupan kami setiap hari. Dengarkanlah kami yang berdoa, perlengkapilah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita membaca dari Yakobus pasal 1, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belas suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya sedikit memberi beberapa keterangan mengenai kitab Yakobus ini. Kitab Yakobus merupakan bagian dari 7 surat umum dalam Perjanjian Baru. Seperti surat Petrus yang pertama dan kedua, surat Yohanes pertama, kedua, dan ketiga, dan surat Yudas. Lalu mengapa surat-surat ini disebut umum? Karena surat-surat ini dialamatkan kepada jemaat secara umum, tidak hanya ditujukan pada satu pribadi atau satu jemaat tertentu. Penulisan kitab ini memiliki sifat khas keyahudian. Hal ini dibuktikan dalam beberapa tulisan. Yakobus mengambil beberapa referensi berdasarkan pada tokoh-tokoh dalam Perjanjian Lama seperti Abraham, Rahab, Ayub, dan Elia. Sehingga sederet fakta ini menunjukkan bahwa kitab Yakobus disusun ketika gereja atau orang percaya masih dipengaruhi oleh kalangan orang-orang Yahudi.
Kemudian, siapa penulisnya? Penulis dari kitab ini mengidentifikasi atau memperkenalkan dirinya sebagai Yakobus, seorang hamba Allah dan Yesus Kristus. Lalu, kepada siapa surat ini ditulis? Kepada orang-orang Yahudi Kristen yang melarikan diri dari Yerusalem saat terjadi penganiayaan terhadap Stefanus. Saudara-saudara, di masa itu, hidup mereka begitu susah dan sulit. Mereka terancam sebab mereka memilih mengikut Yesus sebagai juru selamat. Keadaan mereka tidak baik dan tidak aman. Mereka harus mencari tempat aman. Mereka melarikan diri supaya mereka terhindar dari ancaman penganiayaan. Maka dari konteks inilah Yakobus menulis surat. Dengan tujuan, ada beberapa hal yang penting untuk kita lihat. Yang pertama, untuk menguatkan iman jemaat dengan cara membangun semangat orang percaya yang sedang menderita berbagai pencobaan, supaya mereka tetap berjuang. Yang kedua, untuk menasihatkan dan membina pembacanya mengenai hal-hal yang sederhana menyangkut hidup beriman mereka dalam kaitan dengan cara hidup yang baik dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, dalam menjalani hidup ini, kita sering berhadapan dengan berbagai-bagai pencobaan. Dan kalau mau jujur, kebanyakan dari kita menganggap bahwa pencobaan adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Namun meskipun pencobaan itu terasa pahit, terasa tidak enak, tidak menyenangkan, maka kita perlu untuk belajar bagaimana cara kita dapat melewati dan melaluinya. Dalam ayat 2 bacaan kita dikatakan, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Saudara, tidak mudah bagi kita untuk menerima kalimat ini. Sebab dalam menjalani hidup ini, kita telah dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran dunia ini, di mana setiap pencobaan dan penderitaan yang datang kita anggap sebagai suatu malapetaka. Begitu sebaliknya, hidup yang bahagia itu hidup bebas dari penderitaan. Sebab bagaimana kita dapat bahagia kalau hidup kita terancam, menyakitkan, dan mengecewakan? Saudara-saudara, dari ayat ini kita mendapat satu pengetahuan yang sangat bernilai. Kita diajak untuk melihat bahwa pencobaan adalah suatu kebahagiaan. Atau dalam pengertian lain, pencobaan bukanlah malapetaka atau sesuatu yang dapat menghancurkan kita. Sebab bagi Yakobus, pencobaan itu membuat manusia ada dalam ketekunan. Jika pencobaan telah menjadi bagian dalam hidup manusia, maka kita melihat bahwa pencobaan itu adalah sebuah proses kehidupan. Proses untuk menghasilkan sesuatu yang bagus. Sebab bagaimana mungkin hasilnya baik atau bagus jika tidak melewati proses yang tidak baik. Kita dituntut untuk taat dan setia pada proses, sehingga hasilnya atau outputnya pun akan baik dan bagus. Proses ini bertujuan untuk meneguhkan dan menguatkan kita. Hanya saja harus kita ingat bahwa proses yang dimaksud itu datang dari Tuhan, yang Tuhan kerjakan untuk kita. Pencobaan yang datang dari Tuhan itu tidak jadi soal bagi kita, sebab itu akan berada dalam pengendalian dan pengetahuan Tuhan, tidak akan melebihi kemampuan kita. Tetapi akan menjadi soal apabila pencobaan dan penderitaan itu diakibatkan oleh diri kita sendiri. Misalnya, karena kurang disiplin menjaga kesehatan, kita menjadi sakit. Karena lalai menjaga mulut, akibatnya kita berselisih dengan orang lain. Oleh karena kita mencuri dan korupsi, akhirnya kita diadili dan dipenjarakan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jika karena pencobaan dan penderitaan itu datang diakibatkan oleh diri kita sendiri, maka kita harus berbenah diri.
bertobat dan kembali kepada jalan yang benar. Sebab yang dimaksud oleh Yakobus dalam bagian ini adalah pencobaan yang secara khusus oleh karena kita mau mempertahankan kebenaran dan mempertahankan iman kita kepada Tuhan. Pencobaan ini muncul karena kesetiaan kita tetap mempertahankan hidup tidak ada dalam keberdosaan. Dan tahapan ini, iman kita sementara diuji. Ada orang yang mungkin bertanya-tanya, ketika kita hidup benar, ketika kita hidup kudus, suci di hadapan Tuhan, melakukan setiap apa yang Tuhan mau, kemudian persoalan, pergumulan, cobaan datang dalam kehidupan kita, ada yang mungkin bertanya-tanya, di mana peran Tuhan ketika kita ada dalam penderitaan yang begitu menyakitkan kita? Apakah Tuhan peduli? Atau mungkin Tuhan telah meninggalkan kita? Ada juga yang bertanya apakah Tuhan itu benar-benar ada? Tetapi mengapa saya yang sudah setia bisa menderita, bisa ada dalam pergumulan yang begitu amat berat? Inilah yang hendak dijelaskan oleh Yakobus, bahwa pencobaan adalah sebagai suatu ujian terhadap iman kita. Ujian iman akan menjadikan seseorang semakin tekun, bertumbuh dalam hidup pengabdian pada Kristus. Dan kita juga akan menjadi kuat untuk menanggung setiap perkara. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mengapa sasarannya iman kita yang diuji, bukan hal yang lain? Sebab iman adalah sesuatu yang berharga dan menentukan. Iman merupakan suatu anugerah dan karunia yang begitu bernilai, yang dengannya kita dibawa ke dalam hubungan yang dekat dan intim dengan Tuhan. Sebab tanpa iman, tidaklah mungkin kita bisa memuliakan Tuhan. Dengan iman, kita sanggup menanggalkan kebiasaan lama yang hidup dalam dosa. Sebagai orang percaya, kita dipelihara oleh kuasa Allah melalui iman. Dan dengan iman, kita akan menghasilkan pujian, kemuliaan, dan hormat bagi Allah sampai pada kedatangan Kristus. Hal penting lainnya yang Yakobus mau tekankan adalah, kita bukan berbahagia atas pencobaan yang datang menimpa kita. Namun kita berbahagia karena di tengah pencobaan dan ujian, Tuhan terus memberi kekuatan dan petunjuk, sehingga ada jalan keluar yang kita selalu dapatkan. Kita bersuka cita atas anugerah dan janji Allah yang menyelamatkan kita. Kita bersuka cita dalam pengharapan atas apa yang Tuhan telah siapkan bagi setiap orang yang tahan uji. Kita harus tetap berdiri teguh dan tekun di tengah-tengah pencobaan. Bertahanlah saat iman kita sedang diuji. Tetap berpegang pada Tuhan dengan mempercayakan hidup kita seutuhnya ada dalam pemeliharaannya. Karena sesungguhnya ujian atas iman kita akan mengembangkan kesabaran, ketabahan, dan ketekunan kita. Siapa yang bertahan sampai akhir akan menerima mahkota kehidupan. Lalu, bagaimana kita dapat melakukan semua ini? Tentunya hanya dengan hidup dalam kebersamaan dan dengan hidup saling menopang, kita bisa melakukannya bersama-sama. Maka dengan demikian, apa yang dimaksud oleh Yakobus ini bukan hanya ditujukan kepada satu individu saja, tetapi juga bagi komunitas gereja termasuk kita yang ada saat ini. Sebagai gereja kita harus saling menopang. Kita harus saling melayani satu dengan yang lain. Sebab di banyak kesempatan kita akan saling membutuhkan. Olehnya penting kita hidup saling memperhatikan. Yang kuat membantu yang lemah, yang lebih membantu yang kurang, agar kita semua bisa saling menjaga. Maka sebagai satu komunitas gereja, iman kita akan terpelihara baik dalam kasih dan kebersamaan.
Saudara-saudara, selanjutnya di ayat yang keempat, dikatakan bahwa ketekunan itu akan menghasilkan buah yang matang. Tujuannya agar kita menjadi utuh dan sempurna di hadapan Tuhan. Kematangan iman menghasilkan sikap hidup yang memuliakan Tuhan. Kita akan memiliki daya tahan yang kuat untuk menghadapi setiap cobaan. Maka jangan pernah gentar dan takut dalam mengiring Tuhan. Lakukan dan kerjakan. Di sana kita harus melangkah dan berkarya. Bagi Yakobus, ketekunan membawa seseorang menuju pada kedewasaan, keutuhan, dan kesempurnaan. Tidakkah kemudian kematangan, keutuhan, dan kesempurnaan hidup kita akan menjadi kesaksian bagi banyak orang? Yang susah akan terhibur, yang lemah akan dikuatkan, yang berkekurangan akan terbantu. Sebab untuk tujuan inilah kita diselamatkan dan disempurnakan Tuhan, untuk menjadi komunitas jemaat yang punya karakter yang kuat, yang punya jiwa kemanusiaan yang kuat. Lalu kemudian apa yang kita perlukan agar di tengah pencobaan kita tetap tekun? Yaitu hikmat dari Tuhan. Ini yang sangat kita perlukan. Di ayat 5 Yakobus katakan, jika di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta hikmat pada Allah. Jadi hikmat adalah modal yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya, agar supaya kita boleh melalui setiap ujian dan pencobaan dalam hidup ini. Kemudian, apa sikap kita dalam meminta hikmat pada Tuhan? Ayat 6 diterangkan bahwa orang yang meminta hikmat kepada Tuhan harus meminta dengan iman dan tidak ragu-ragu atau tidak bimbang. Yakobus menggunakan analogi gelombang laut yang digerakkan dan dihempaskan oleh angin. Ini adalah gambaran yang sangat jelas tentang ketidakstabilan dan ketidakpastian. Jangan bimbang dan jangan terombang-ambing. Kita harus konsisten pada apa yang kita imani. Jangan mudah terpengaruh untuk menyimpang dari kebenaran. Sekalipun kita ditekan oleh pergumulan dan cobaan yang begitu berat, janganlah tergoda untuk mengkhianati pengakuan kita pada Tuhan. Menjadi konsisten dan punya prinsip iman, itu tampak dari kualitas kehidupan kita. Kalau benar, katakan benar. Kalau salah, kita harus katakan salah. Jangan pernah beri ruang, baik hati dan pikiran, untuk berkompromi dengan ketidakbenaran. Kita harus tetap fokus pada Tuhan. Jika kita mengimani bahwa Tuhan penolong dan penyelamat kita, maka janganlah ragu-ragu untuk mempercayakan hidup kita pada Tuhan. Sebab keraguan-raguan membuat seseorang tidak akan tenang. Ketidaktenangan hidup datang dari keraguan-raguan. Maka orang yang ragu-ragu, imannya rawan dengan goncangan. Jika imannya tergoncang, maka ia akan hancur. Saudara-saudara, tidak peduli seberapa berat pencobaan dan penderitaan yang kita hadapi, fokus kita harus tetap pada Tuhan, menatap dan memandang kepada Tuhan, supaya kita punya keberanian dan kekuatan untuk melewati setiap ancaman dan cobaan dalam kehidupan ini. Di akhir khotbah ini saya mau katakan bahwa berjalan bersama dengan Tuhan, tidak ada pencobaan yang tidak dapat kita selesaikan. Selama kita tidak bimbang, tidak ragu-ragu, maka di dalam Tuhan pasti ada kekuatan dan jalan keluar. Selama kita tetap setia dan tekun, pencobaan itu tidak akan bisa merusak iman kita. Sebab kesetiaan dan ketaatan akan memberikan daya tahan yang kuat bagi kita. Amin.